Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru magang di SMP Negeri 1 Sukoharjo akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Apa sih tumbuhan Angiospermae itu? Angiospermae dibagi menjadi terdiri dari dua kata, yaitu angios dan spermae, yang berarti angios tertutup dan spermae adalah biji. Sehingga Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae menghasilkan biji yang dilindungi oleh karpel atau daun buah. Angiospermae disebut juga dengan Magnoliophyta. Nah, Angiospermae ini dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae yang pertama yaitu memiliki akar tunggal dan serabut, tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan, daging buahnya tebal, struktur yang lengkap, dan bentuk tulang daun yang bervariasi. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Vegetatif sendiri itu adalah secara aseksual atau tumbuhan dapat menghasilkan individu baru atau zigot tanpa adanya pembuahan antara sel telur dan sperma. Cara reproduksinya menggunakan bagian tumbuhan. Sifat keturunan sama seperti induknya. Lalu, perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif secara alami. Nah, di sini yang pertama ada rizoma. Ini seperti ada jahe, lengkuas, lalu ada sansevieria, dan lain-lain. Nah, nama lain dari rizoma yaitu akar rimpang. Pengertiannya yaitu pertumbuhan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti jahe, lengkuas, temulawak, sansevieria, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Yang kedua itu ada stolon. Bisa dilihat dari contohnya itu ada arve, strawberry. Nah, untuk nama lain dari stolon itu gerage. Nah, pengertiannya yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu seperti strawberry, gerage, sama arve tadi. Lalu yang ketiga ada umbi lapis. Di sini ada bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Nah, umbi lapis ini merupakan modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Lalu yang selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan juga berfungsi untuk reproduksi. Contohnya ada ubi jalar sama kentang. Dan yang selanjutnya itu ada kuncup adventif daun. Ini ada pohon sukun, daun cocor bebek, sama pohon cemara. Nah, bagian tepi daun yang selalu membelah sehingga membentuk kuncup. Kuncup tersebut adalah calon tunas yang terdiri dari calon batang dan calon daun. Kuncup yang berada di tepi daun disebut dengan kuncup adventif daun. Contohnya itu tadi udah disebutin ada cemara, sukun, sama cocor bebek. Lalu yang terakhir ada tunas. Ini ada pohon pisang sama palem-paleman. Nah, tunas ini merupakan bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya ada pohon pisang sama palem-paleman itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama itu ada cangkok. Cangkok yaitu mengelupas kulit di tangkai tanaman berkayu, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus oleh sabut kelapa atau plastik, sehingga akan tumbuh akar. Nah, nanti akar akan tumbuh di bagian sini. Setelah akarnya tumbuh, maka
tangkai dapat dipotong dan ditanam ke tanah. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman berkayu seperti mangga, jeruk, rambutan, kelengkeng, dan jambu air. Yang batangnya itu besar-besar seperti itu. Kelebihannya itu cepat berbuah dan mirip induknya, lalu kelemahannya itu akar tanaman kurang kuat. Lalu yang kedua ada merunduk. Merunduk yaitu membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang terbenam tanah akan tumbuh akar. Nah, ketika akar sudah tumbuh, dapat dipisahkan dari induknya. Nah, ini akan membentuk tanaman yang baru. Tanaman yang dapat dilakukan dengan cara merunduk adalah tanaman yang memiliki batang panjang dan lentur seperti bunga alamanda. Ini kan lentur. Lalu yang ketiga ada menyambung atau enten. Menyambung adalah memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman yang sejenis namun berbeda sifat, sehingga menghasilkan buah atau bunga yang bervariasi. Contoh tanaman yang bisa disambung yaitu jeruk, mangga, kakao, belimbing, terong, dan karet. Nah, jadi seperti ini. Ini batang tanaman disambung ke batang tanaman yang sejenis namun berbeda sifat. Lalu selanjutnya ada menempel atau okulasi. Menempel yaitu dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis sehingga menghasilkan buah atau bunga yang unggul. Contohnya seperti pohon jeruk, bougainville, dan puring. Jadi ini tunasnya diambil lalu ditempelkan ke batang pohon lain seperti ini. Lalu ada stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya itu seperti ketela pohon, bunga mawar, cicir bebek, sukun, tebu, rumput gajah, dan pohon seruni. Ini kan dipotong, lalu ditanam. Nah, ini akan menghasilkan tanaman baru. Ini tumbuh akar lagi kan dari potongannya itu. Nah, kelebihan dari vegetatif buatan ini yaitu hasilnya cepat dan mirip induk. Lalu kelemahannya itu ada umur pendek, induk cepat rusak, dan tidak bervariasi. Nah, bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif itu ada batang sama daun. Batang itu tadi seperti yang di vegetatif buatan itu tadi, kayak stek, cangkok, dan lain-lain itu. Seperti itu. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.